Di sini saya melakukan observasi tentang lahan sawah dan penyebab kerusakan pada tanah. Ekosistem merupakan suatu tatanan secara utuh dari seluruh lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga diartikan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan sawah adalah lahan usaha pertanian yang berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, dan dapat ditanami padi, palawija, dan tanaman budidaya lainnya. Ekosistem sawah merupakan salah satu ekosistem buatan. Ekosistem buatan yang terbentuk secara disengaja oleh manusia, memiliki subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman rendah. Karakteristik sawah ditentukan oleh penggenangan, tanaman padi, dan budidayanya. Sawah tergenang biasanya merupakan lingkungan air sementara yang dipengaruhi oleh keanekaragaman sinar matahari, suhu, pH, konsentrasi O2, dan lainnya. Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi sangat mudah mengalami kerusakan atau degradasi. Kerusakan tersebut dapat menimbulkan kehancuran, karena sumber daya alam tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mendukung kehidupan dan aktivitasnya. Pengelolaan tanah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai kemampuan dengan lahannya agar menghasilkan produk yang berkualitas dan tidak mengganggu produktivitas tanah. Di samping pengelolaan tanah berfungsi untuk menjaga supaya tanah tetap sesuai dengan kemampuannya agar tidak mengurangi tata guna dan daya guna tanah tersebut. Mutu tanah dikembangkan sebagai alat penilaian atau alat evaluasi terhadap praktek pengelolaan tanah dan penilaian sumber daya alam, atau sebagai alat uji keberlanjutan praktek-praktek pertanian dan penggunaan tanah lainnya secara kuantitatif. Sebagai suatu ekosistem, maka tanah mempunyai fungsi pelayanan. 1. Menerima, menahan dan melepaskan unsur hara serta kimia lain. 2. Menerima, menahan, dan melepaskan air kepada tanaman dan air tanah. 3. Meningkatkan dan memelihara keberlanjutan pertumbuhan akar. 4. Memelihara habitat yang sesuai bagi biota tanah. Dan 5. Menanggapi beragam upaya pengelolaan dan ketahanannya terhadap kerusakan. Jenis-jenis kerusakan pada tanah. 1. Erosi tanah. Erosi tanah merupakan peristiwa terangkatnya bagian-bagian tanah, terutama lapisan teratas pada tanah dan diendapkan ke tempat lain. Erosi tanah sendiri dibagi menjadi 4, yaitu abrasi, deflasi, eksarasi, dan abrasi. Kedua, lahan kritis. Lahan kritis adalah kondisi tanah yang telah kehilangan kesuburannya, sehingga mengakibatkan penurunan fungsi sebagai sarana pendukung kehidupan. Lahan kritis ditimbulkan oleh beberapa hal. 1. Kerusakan hutan. 2. Kegiatan pertambangan. Ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan gangguan keseimbangan pada tanah yang diakibatkan oleh masuknya polutan hasil kegiatan manusia. Polutan sendiri merupakan bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Polutan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian.